Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil analisis kami yaitu pengaruh physical exercise terhadap kadar LDL, low density protein, dan HDL, high density lipoprotein dalam darah. Adapun anggota dalam kelompok ini ada Azel, Aisyah, Fiksha, Jovita, dan saya Muhammad Najib. Latar belakang dari penelitian ini pertama yaitu dislipidemia adalah kondisi ketidakseimbangan kadar lipid dalam darah, termasuk peningkatan kolesterol jahat LDL dan penurunan kolesterol baik HDL yang berperan penting dalam perkembangan penyakit kardiovaskular seperti atherosclerosis, serangan jantung, dan stroke. Menurut data WHO 2003, sekitar 40% penduduk global memiliki kadar kolesterol yang tinggi, dengan LDL sebagai kontributor utama. Terapi farmakologis menggunakan statin telah terbukti efektif menurunkan LDL dan mengurangi risiko kardiovaskular. Namun memiliki efek samping misalnya mialgia dan tingkat kepatuhan pasien yang rendah menjadi tantangan jangka panjang. Dalam penelitian ini mengevaluasi seberapa besar manfaat physical exercise terhadap kadar kolesterol. Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis. Metode ini menggabungkan data dari berbagai penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh physical exercise terhadap penurunan kolesterol jahat HDL dan peningkatan kolesterol baik atau HDL, serta menilai perbedaan hasil antar penelitian. Ya, dalam metode penelitian ini dan ini ada dua variabel utama yang akan dibahas yaitu kadar LDL dalam darah dan kadar HDL dalam darah, baik sebelum physical exercise maupun setelah physical exercise. Untuk pencarian jurnal dilakukan dari berbagai macam sumber seperti Google Scholar, Science Direct, IEEE, dan lain-lain. Kemudian untuk keywords yang digunakan, kami menggunakan keyword seperti physical exercise, HDL kolesterol, high density lipoprotein, dan lain-lain. Untuk tahun penelitian mulai dari tahun 1980 sampai 2025. Kemudian untuk metode pengolahan kami menggunakan data berformat CSV yang diperoleh dari kumpulan penelitian yang digunakan sebagai sumber yang kemudian akan dilanjutkan ke software Stata. Kemudian di sini ada tahap proses seleksi referensi menggunakan Prisma dari awalnya 1374 jurnal, kemudian diseleksi menjadi 34 jurnal yang relevan sesuai dengan topik yang diinginkan. Kemudian menghapus jurnal yang mengandung meta-analisis sebelumnya sebanyak 3 jurnal, kemudian diperoleh hasil akhir yang mana adalah 20 jurnal. Oke, di sini kita dapat melihat bab 3 material. Di sini pada tabel terdapat 20 paper randomized control trials, yang mana papernya sangat bervariasi. Di sini ada banyak negara dan dari sisi ukuran sampel variasinya juga lumayan ekstrim. Lalu populasi yang diteliti pun sangat beragam. Untuk jenis intervensinya juga super variatif, mulai dari latihan aerobik, walking, cycling, sampai latihan kombinasi strength. Lalu durasi intervensinya beda-beda dan juga sisi outcome-nya melaporkan perubahan di LDLC, HDLC, atau rasio terkait TCHDL atau Casely Index. Lalu untuk sumber dan literatur itu keempat database besar, PubMed, Scopus, Web of Science, dan Cochrane Central. Lalu dilakukan screening dua tahap, yaitu screening judul abstrak dan juga ke full text screening. Dan data yang diekstrak tidak hanya ukuran sampel dan lipid, tapi juga jenis latihan, durasi, frekuensi, dan karakteristik populasi. Lalu untuk inklusi dan eksklusinya sendiri itu populasi manusia usia lebih dari 19 tahun, lalu overweight atau obes, dan juga intervensinya program aktivitas fisik terstruktur seperti aerobik dan lain-lain. Lalu eksklusinya, populasinya animal studies in vitro atau uji sel, lalu intervensinya intervensi non fisik murni, hanya diet, suplemen, probiotik, kecuali bila peneliti memasukkan komponen ekstrak yang jelas. Lanjut. Kemudian ekstraksi data di sini ada dua variabel utama yaitu kadar HDL dan kadar LDL yang mana berfokus pada perlakuan, efek samping, serta lokasi penelitian. Kemudian untuk keterbatasan studi di sini ada tiga. Yang pertama adalah durasi intervensi yang relatif singkat berkisar antara 3 minggu sampai 2 tahun. Kemudian keterbatasan dari segi heterogenitas dalam desain studi, jenis latihan, intensitas, dan populasi. Kemudian yang ketiga ada batasan metodologi seperti ukuran sampel yang kecil sehingga dapat meningkatkan risiko bias. Selanjutnya ada generalisasi, di mana generalisasi yang pertama adalah aktivitas fisik dalam bentuk aerobik, tahanan maupun kombinasi secara konsisten menunjukkan positif terhadap lipid. Kemudian intervensi gaya hidup juga menunjukkan efek positif terhadap profil lipid. Kemudian pengurangan perilaku sedentari juga berpengaruh terhadap profil lipid. Dan selanjutnya yang terakhir adalah profil status makan saat latihan dan komposisi mikrobiota usus juga mempengaruhi respon lipid terhadap latihan fisik. Oke, selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Yang pertama adalah efek latihan fisik terhadap kadar HDL. Seperti yang ditampilkan pada gambar 1 forest plot pengaruh latihan fisik terhadap HDL, sebagian besar titik berada di sisi kanan garis netral, yang menunjukkan efek positif dari latihan fisik terhadap peningkatan HDL. Ini menunjukkan bahwa intervensi latihan secara umum efektif dalam meningkatkan kadar kolesterol yang baik. Gambar 2 menunjukkan hasil perhitungan dengan model random effect
diperoleh efek size sebesar 0,354 dengan pi kurang dari 0,001 yang berarti latihan fisik secara signifikan meningkatkan HDL. Namun, nilai heterogenitasnya cukup tinggi dengan I kuadrat sama dengan 74,46% yang menunjukkan adanya variasi antar studi akibat faktor-faktor seperti jenis latihan, usia, dan metode penelitian. Pada gambar 3, funnel plot memperlihatkan distribusi yang seimbang di sekitar garis tengah. Ini menunjukkan tidak adanya bias publikasi yang signifikan. Selanjutnya, yang kedua adalah efek latihan fisik terhadap kadar LDL. Forest plot memperlihatkan distribusi efek size dari 20 studi yang dianalisis. Sebagian besar titik efek berada di sisi kiri garis nol, menunjukkan bahwa mayoritas studi mendukung adanya penurunan kadar LDL akibat intervensi latihan fisik. Sebagian besar interval kepercayaan tidak melintasi garis nol, menandakan hasil-hasil tersebut signifikan secara statistik. Selanjutnya masuk ke perhitungan dengan model random effects yang menghasilkan effect size min 0,295 dengan nilai P kurang dari 0,01. Ini menunjukkan bahwa latihan fisik secara umum berdampak signifikan terhadap penurunan kadar LDL. Uji heterogenitas menunjukkan nilai I kuadrat sebesar 0,00% dengan Q sama dengan 10,73, menandakan tidak terdapat perbedaan signifikan antar studi. Ini berarti variasi hasil antar penelitian hampir seluruhnya dijelaskan oleh kesalahan sampling, bukan oleh perbedaan desain atau karakteristik populasinya. Selanjutnya ke funnel plot. Funnel plot memperlihatkan penyebaran titik-titik yang cukup seimbang di sekitar garis vertikal ukuran efek keseluruhan yang menunjukkan tidak ada bukti kuat mengenai bias publikasi. Dibandingkan dengan HDL, plot ini lebih simetris, menandakan resiko bias publikasi pada studi-studi LDL cenderung lebih rendah. Kemudian untuk efek keseluruhan, untuk HDL nilai efek size standarnya adalah 0,300 yang menandakan peningkatan HDL yang signifikan setelah intervensi latihan. Untuk LDL, efek size-nya min 0,295 yang menunjukkan penurunan kadar LDL yang signifikan. Hasil ini memperkuat pendapat bahwa aktivitas fisik bermanfaat dalam pengelolaan profil lipid secara klinis dan statistik. Secara keseluruhan, standardized mean difference untuk HDL adalah 0,300 dengan confidence interval 95% dengan rentang 0,197 hingga 0,402 dengan pi kurang dari 0,001 menunjukkan peningkatan HDL yang signifikan. Untuk LDL, standardized mean difference-nya adalah minus 0,295 dengan confidence interval 95% dengan rentan minus 0,408 hingga minus 0,181, p-value kurang dari 0,001 yang berarti terdapat penurunan kadar LDL yang signifikan setelah latihan fisik. Analisis heterogenitas menunjukkan bahwa untuk yang HDL itu nilainya I kuadrat sama dengan 20,1% dengan Pi sama dengan 0,206 yang artinya heterogenitasnya rendah. Sedangkan untuk LDL nilai I kuadratnya sama dengan 0 dengan Pi sama dengan 0,984 yang menunjukkan tidak adanya heterogenitas antar studi. Kesimpulan. Hasil meta-analisis ini dapat disimpulkan bahwa latihan fisik merupakan strategi non-farmakologis yang efektif dan konsisten dalam meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL. Hasil ini relevan untuk mendukung kebijakan promosi kesehatan jantung secara global. Namun, keberagaman populasi dan karakteristik intervensi menjadi peluang riset lanjutan agar strategi yang diterapkan lebih tepat sasaran. Nah, yang terakhir, untuk saran dari penelitian ini, studi selanjutnya sebaiknya menggunakan desain konsisten dalam jenis, durasi, dan frekuensi latihan. Kemudian, gunakan sampel yang lebih besar dan representatif untuk meningkatkan kekuatan statistik dan generalisasi hasil. Kemudian, terapkan kelompok kontrol dan metode blinding untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas. Mengembangkan protokol latihan standar agar intervensi dapat direplikasi dan dibandingkan antar studi, dan yang terakhir melakukan studi jangka panjang untuk mengevaluasi dampak berkelanjutan dan efek residual latihan terhadap kolesterol dan kesehatan kardiovaskular.